Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sefa Arbi Mustaqim. Saya dari Departemen Teknik Elektro dan Informatika, Prodi Teknologi Rekayasa Elektro. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang osiloskop dan power supply. Pertama, saya akan menjelaskan tentang osiloskop. Osiloskop merupakan suatu alat ukur elektronika untuk memproyeksikan bentuk sinyal listrik. Alat ukur osiloskop memiliki komponen utama, tabung katoda yang terpasang dalam rangkaian alat ukur ini. Alat ukur ini juga memiliki piranti pemancar elektron untuk memproyeksikan sorot elektron ke layar tabung katoda. Rangkaian osiloskop akan menyorot sehingga terjadi gerakan yang berulang-ulang pada layar monitor dari kiri ke kanan. Hal ini yang menyebabkan bentuk sinyal terjadi secara kontinu sehingga terlihat seperti gelombang. Osiloskop digunakan untuk mengamati bentuk gelombang yang tepat dari sinyal listrik. Osiloskop selain dapat menunjukkan amplitude sinyal, dapat juga menunjukkan distorsi, waktu antara dua peristiwa seperti lebar, periode atau waktu naik, dan waktu relatif dari dua sinyal yang saling berkaitan. Fungsi alat ukur osiloskop yaitu menyelidiki peristiwa atau gejala yang bersifat periodik, mengamati bentuk gelombang kotak dari tegangan listrik, menganalisis gelombang dalam rangkaian elektronika, mengamati amplitudo, frekuensi, periode, dan sinyal yang tidak diketahui, mengetahui amplitudo modulasi yang dihasilkan pemancar radio maupun generator pembangkit sinyal, menganalisis karakter besaran yang berubah-ubah terhadap waktu yang terlihat pada layar monitor, serta mengetahui beda fasa antara sinyal input dan sinyal output, dan mengukur tegangan AC, DC, dan menghitung frekuensi. Tombol atau saklar dan indikator pada osiloskop. Yang pertama, ada tombol power on atau off, yang berfungsi untuk menghidupkan dan mematikan osiloskop. Yang kedua, ada lampu indikator di sebelah tombol power, yaitu sebagai indikasi osiloskop dalam keadaan on atau off. Yang ketiga, ada rotation. Rotation ini pada osiloskop berfungsi untuk mengatur posisi tampilan garis pada layar agar tetap berada pada posisi horizontal. Untuk mengatur rotation ini, biasanya harus menggunakan obeng untuk memutarnya. Yang keempat, ada intense. Intense digunakan untuk mengatur kecerahan, tampilan, bentuk gelombang agar mudah dilihat. Di sebelah intense ada fokus. Fokus digunakan untuk mengatur penampilan bentuk gelombang sehingga tidak kabur. Yang keenam ada call. Di sebelah intense. Call berfungsi untuk kalibrasi tegangan peak to peak atau tegangan puncak ke puncak. Yang ketujuh, ada position. Position digunakan untuk mengatur posisi vertikal atau horizontal. Yang kedelapan, ada invert. Saat tombol invert ditekan, sinyal input yang bersangkutan akan dibalikan. Yang kesembilan, ada saklar volt per diff. Saklar volt per diff digunakan untuk memilih besarnya tegangan per sentimeter pada layar osiloskop. Umumnya, osiloskop memiliki dua saluran, dual channel, dua saklar volt atau diff. Biasanya tersedia pilihan 0,01 volt per diff hingga 20 volt per diff. Yang ke-10 ada variabel. Variabel berfungsi pada osiloskop adalah untuk mengatur kepekaan arah vertikal pada saluran atau channel yang bersangkutan. Putaran maksimum variabel adalah call yang berfungsi untuk melakukan kalibrasi tegangan 1 volt tepat pada 1 cm di layar osiloskop. Yang ke-11 ada AC DC. Pilihan AC digunakan untuk mengukur sinyal AC. Sinyal input yang mengandung DC akan ditahan atau diblokir oleh sebuah kapasitor. Sedangkan pada pilihan posisi DC, maka input terminal akan terhubung langsung dengan penguat yang ada di dalam osiloskop dan seluruh sinyal input akan ditampilkan pada layar osiloskop. Yang ke-12 ada tombol GND. Jika GND diaktifkan, maka terminal input akan terbuka. Input yang bersumber dari penguatan internal osiloskop akan ditahan. Yang ke-13 ada vertical input channel 1 sebagai vertical input untuk saluran atau channel 1. Yang ke-14 ada vertical input channel 2 sebagai vertical input untuk saluran atau channel 2.
Ke-15 ada saklar mode. Saklar mode umumnya terdiri dari 4 pilihan, yaitu channel 1, channel 2, dual, dan add. Channel 1 untuk menampilkan bentuk gelombang saluran 1, channel 2 untuk tampilan bentuk gelombang saluran 2, dual untuk menampilkan bentuk gelombang saluran 1 dan saluran 2 bersamaan. Add untuk menambahkan atau menjumlahkan kedua masukan saluran-saluran secara aljabar. Hasil penjumlahan akan menjadi satu gambar bentuk gelombang pada layar. Yang ke-16 ada Extend Magnification yang berfungsi untuk memperbesar frekuensi hingga 10 kali lipat. Yang ke-17 ada Saklar Time per Div. Saklar Time per Div digunakan untuk memilih skala besaran waktu dari suatu periode atau per satu kotak sentimeter pada layar osiloskop. Yang ke-18 ada tombol Cal atau Time per Div. Ini berfungsi untuk kalibrasi time per div. Yang ke-19 ada variabel. Fungsi variabel pada bagian horizontal adalah untuk mengukur kepekaan sensitivitas time per div. Yang ke-20 ada GND, merupakan konektor yang dihubungkan ke ground atau tanah. Yang ke-21 ada tombol COP dan ALT. COP adalah menggunakan potongan dari saluran 1 dan saluran 2. ALT atau alternate adalah menggunakan saluran 1 dan saluran 2 secara bergantian. Yang ke-22 ada hold off. Hold off untuk mendiamkan gambar pada layar osiloskop. Yang ke-23 ada level atau trigger level. Digunakan untuk mengatur gambar yang diperoleh menjadi diam atau tidak bergerak. Yang ke-24 ada trigger alt. Yang ke-25 ada tombol norm dan auto. Yang ke-26 ada X trigger yang dikendalikan dari rangkaian di luar osiloskop. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang power supply. Power supply atau catu daya adalah perangkat elektronik yang menyediakan energi listrik dalam bentuk tegangan dan arus yang tepat untuk mengoperasikan perangkat elektronik atau sistem. Fungsi utama power supply adalah menyediakan energi listrik yang diperlukan untuk mengoperasikan perangkat elektronik atau sistem. Power supply mengubah sumber daya listrik dari jaringan listrik atau sumber baterai menjadi bentuk yang sesuai dengan kebutuhan perangkat yang ditenagai. Tombol-tombol pada power supply. Yang pertama ada power switch, tombol on atau off untuk menyalakan dan mematikan power supply. Yang kedua ada current voltage display, digunakan untuk menampilkan tegangan dan arus output dari power supply. Yang ketiga ada current course adjustment button, yang berguna untuk mengatur nilai arus atau ampere output secara kasar. Tombol ini biasanya digunakan untuk menyesuaikan arus output dari nilai awal ke nilai yang lebih dekat dengan nilai yang diinginkan. Yang ketiga ada CC. CC ini adalah lampu indikator arus konstan. Yang keempat ada voltage course adjustment button. Adalah tombol pada DC power supply yang digunakan untuk mengatur nilai tegangan output secara kasar. Tombol ini biasanya digunakan untuk menyesuaikan tegangan output dari nilai awal ke nilai yang lebih dekat dengan nilai yang diinginkan. Yang keenam ada voltage digital indicate light atau CV, lampu indikator untuk tegangan. Yang ketujuh ada terminal yang berwarna merah positif dan berwarna hitam negatif. Sekian penjelasan tentang osiloskop dan power supply dari saya. Bila ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.